tunggu sini. Tunggu di sini, oke? Saya salah apa sama Bapak? Bapak saudagar di kampung ini. Tapi kenapa Bapak seenaknya mengambil hak istri orang? Kamu memang gak punya salah sama aku. Tapi kamu punya salah sama istri kamu. Seharusnya kamu bisa menafkahi dia. Nih. Ambil itu baju-baju kamu yang gak seberapa itu. Baju-baju rombeng, baju-baju rosok kamu itu. Sekarang kamu pergi dari rumahku. Aku udah gak mau sama kamu lagi. Gak usah banyak ngomong. Ayo, ayo pergi. Pergi. Ih. Mending kamu ngemis di pinggir jalan. Bener. Apa yang kalian lakukan? Kalian gak ada hati nurani ya? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat. Aku harus cari di mana lagi ya? Ini alamatnya tuh nggak jelas banget. Papi mami gimana sih kasih alamat? Jalannya juga nggak jelas. Ini cuma dikasih tahu orangnya, ciri-cirinya namanya Fajar. Cuman kan desa ini kan luas. Mana aku ngerti kalau di jalan desa. Ini juga jalannya ada 2. Tanya sama siapa nih? Udah 3 jam nih aku muter-muter di desa, masih aja belum ketemu. Tanya adek ini kan nggak mungkin deh, dia kayaknya masih bocah ingusan, nggak bakalan ngerti. Mana ini orang? Kalau misalkan aku nggak ketemu hari ini, gak mungkin aku boleh pulang sama mami papi aku. Gede banget deh. Cewek cantik. Buset deh tuh bocah. Udah ngerti pada cewek cantik. Ya elah, bocah-bocah di sini ternyata lucu-lucu juga ya. Itu nanti kalau udah besar bakal jadi playboy tuh. Tanya sama siapa ya? Ya Allah, harus kemana lagi ya aku cari pinjaman? Gak ada tetangga satupun yang mau meminjami aku uang. Karena lantaran istri aku sudah sering berhutang. Istri aku juga gak mau bekerja di saat kondisi kaki aku seperti ini. Harus minta bantuan sama siapa lagi aku ya Allah? Harusnya dalam keadaan seperti ini istri akulah yang harus membantu aku. Ini malah istri aku nggak mau sama sekali untuk bekerja. Terus dengan cara apa aku bertahan hidup? Dengan cara apa aku makan? Sedangkan kaki aku aja masih belum sembuh total untuk bekerja. Seandainya ada pekerjaan yang mau menerima aku dengan kondisi kaki aku yang seperti ini, pasti aku sudah berangkat. Tapi sayangnya semua pekerjaan menolak aku lantaran kaki aku cacat seperti ini. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah, aku nggak boleh terus-terusan mengeluh seperti ini. Aku harus bersyukur.
Kok ada yang ketinggalan? Kamu mau kemana? Hah? Saya mau cari hutangan, Pak. Apa? Dari hutangan? Kamu tuh udah banyak hutangnya. Sadar. Loh. Saya masih belum punya hutang, Pak. Cuman yang punya hutang itu istri saya. Iya, kan termasuk kamu juga, Jar. Itu kan keluarganya kamu. Justru kamu itu jadi imam, ya. Menjadi imam itu yang tegas. Kamu itu pemimpin. Iya, Pak. Saya berusaha menjadi imam yang tegas. Saya juga minta maaf sama Bapak kalau semisal saya masih belum mampu untuk melunasi hutang Iya, istri terus saya. kapan Fajar yang mau bayar? Kamu itu sudah nunggak berapa bulan? Kapan yang mau bayar, ha? Kalau gak bayar, ya, ingat, rumah kamu itu akan disita. Mau tinggal di mana kamu? Yang punya hutang kan istri saya, Pak. Sedangkan saya tidak tahu menahu berapapun hutang istri saya ke Bapak. Nominalnya aja saya nggak tahu, Pak. Kenapa Bapak mau mensita rumah saya? Sedangkan rumah saya itu peninggalan dari orang tua saya, Pak. Kalau Bapak mau sita rumah istri saya, termasuk rumah orang tuanya. Karena istri saya juga berhutang tanpa sepengetahuan saya, Pak. Ya aku gak mau tahu Fajar, ya. Kamu ngomong ini tah, yang itu tah. Aku gak mau ngurus omongan kamu. Yang penting kamu itu harus bayar sama aku. Karena istri kamu itu termasuk keluarga kamu. Begitu? Mengerti? Iya, Pak. Saya juga masih mau berusaha mau mencari pekerjaan agar saya bisa mampu melunasi hutang-hutang istri saya, Pak. Saya juga nggak mau lari dari tanggung jawab sama Bapak. Fajar, ya. Aku tegaskan satu kali lagi. Pekerjaan mana, bos mana yang mau menerima kamu, ya? Sedangkan keadaannya kamu ini seperti ini. Ya, hah? Bos mana yang mau menerima? Bos Gak yang ada. baik, Pak. Bos cari yang baik, hah? Pemulung adanya. Mengerti kamu? Ya sudah, aku kesini maksud kedatangan aku kesini untuk menagih hutang kepada kamu. Istri kamu di mana? Di rumahnya kan? Iya, Pak. Nah, ya, bilang sama istri kamu kalau istri kamu itu gak bayar, ya, rumah kamu akan aku sita. Mengerti? Iya, Pak. Mengerti, Pak. Ya sudah, sana mengadu sama istrinya. Kamu ini. Iya, Pak. Saya minta maaf, Pak. Fajar, Kenapa, Pak? di bawah, lihat. Kamu sengaja apa gimana? Hah? Ini kaki loh, bukan ketupat. Ngerti kamu? Saya minta maaf, Pak. Saya nggak sengaja, Pak. Cuma maaf terus kamu. Sana pergi. Oh, sudah tiga masih aja nih orang, ya. Ya, kan. Gak mau diuntung tuh orang, ya. Wah, semua seumpamanya kamu gak cacat, ya, gak bergigi-tiga, saya bogem kamu, ya. Udah 1 jam lebih nggak ada satupun orang yang lewat. Gimana aku mau tanya alamatnya coba? Gimana sih? Mas, minta tolong dong. Minta tolong apa, Mbak? Mas. Iya, apa? Mau jadi pacar aku? Hah? Oh, Enggak, Mas. iya. Ini aku lagi tanya alamat. Mas kenal nggak sama orang ini? Oh, yang banyak utangnya itu. Hah? Banyak Yang utang? cacat, yang berkaki 3. Iya kan? Berkaki 3. Iya. Maksudnya kaki 3? Ya pakai tongket, Mbak. Ya tapi jangan bilang kaki 3 juga, Mas. Kan dia kan cacat, jadinya gak baik dong bilang kaki 3. Tapi Masnya tahu? Ya tahulah. Ini kan yang punya utang sama aku, Mbak. Ya termasuk tetangga aku. Oh, punya utang sama Mas. Iya. Emangnya kenapa, Mbak? Tahu rumah ini nggak? Atau Masnya aja yang nganterin saya? Ya elah, Mbak. Aku tuh masih sibuk, ya. Masih mau nagih utang ke desa-desa ini, ke tetangga ini. Ya Mbaknya aja jalan sendiri. Kan punya kaki kan, punya mobil. Ya udah, kasih tahu alamatnya di mana, rumahnya di mana? Ah, Mbaknya lurus aja sana. Lurus. Kanan. Kanan. Habis kanan, kiri. Kiri. Habis kiri, kanan lagi. Kiri, kanan, kiri lagi. Mbak itu lurus sana, ada perempatan. Nah, ini.
Ini nih di pinggir jalan. Itu sudah sawah semua, cuma itu tok rumahnya. Satu. Warnanya cat warna apa? Reok, Mbak. Reok. Reok, ya, gak ada catnya. Ya. Oh, Kayu. Kayu, rumah Ya. kayu. Oh, oke. Ya udah, jadi lurus kanan, belok kiri, nanti ada perempatan kanan terus kiri lagi, udah di jalan itu ada. Ya. Oke. Ya, tapi bener kan alamatnya? Bener, Mbak. Masa aku mau bohong sama Mbak yang cantik ini ya kan? Iya. Ya. Jadi Oh, ya udah. Katanya Masnya mau nagih utang, nanti kalau misalkan telat kayaknya nagihnya nanti takut keburu orangnya tuh pergi. Ya, makasih ya, Mas. rumahnya dari mana? Oh, Kenalan. saya punya wudhu. Oh. Punya wudhu. Ya udah, Mbak. Oh iya, silakan. Hati-hati Iya, makasih. Untung aja nggak berat. Kalau misal berat bisa dimarahin mami papi aku. Udah nemu alamatnya. Udah nemu. Ketemu eneng gelis. Halo sayang. Hai sayang. Aduh, senengnya deh hati aku pagi-pagi udah diapelin sama pacar aku yang gagah, yang ganteng ini. Duduk sayang. Oke sayang. Aduh. Oh iya sayang. Sayang dari mana? Iya dari rumah lah sayang, untuk menemui bidadari cantikku ini. Aduh. Oh iya sayang, gimana kabar suami kamu yang penyakitan itu, udah meninggoy atau belum? Ya seperti biasa, masih menjadi beban aku. Udahlah sayang, saya ini kenapa sih selalu membahas suami aku yang udah nggak ada gunanya banget itu? Mendingan udah nggak usah dibahas. Bahas antara aku dan sayang, hatiku dan hatinya sayangku yang ganteng. Aduh. Ya seharusnya kalau kamu apa ya namanya ya, seharusnya kamu dulu peka lah sayang. Kalau aku selalu bahas suami kamu, berarti aku tandanya apa? Tandanya kamu sayang sama aku. Iya tandanya sesegera mungkin kamu cerain suami kamu lah. Masih tanya kayak gitu. Terus sayang, kalau misalnya aku cerai sama suami aku, emang sayang mau nikahin aku? Oh, tentu saja sayang. Aku akan segera nikahin kamu dan membuat keturunan yang banyak sekali. Pasti anak kita cakep tuh, menggemaskan, ya kan? Iyalah sayang, apalagi ya yang ibunya cantik. Iya dong. Papanya ganteng. Aduh, Wah, pasti keturunan tuh kita anak tuh kita. mirip-mirip orang luar negeri sayang. Bener. Cantik-cantik. Tapi sayang, Apa? kamu ngapain masih ngebahas dia? Aku cerai dan gak cerai sama dia itu sama aja. Lagian dia memang bisa apa sayang sama kita? Nggak bisa apa-apa, ya kan? Ya udah, aslinya sih nggak usah cerai-cerai segala, langsung tinggal aja, nggak masalah. Lagian bentar lagi dia pasti udah gitu. Ya biar lebih cepat aja sayang. Kalau seandainya kamu segera cerai dengan dia, otomatis kan aku bisa segera mungkin nikahin kamu. Bener kan? Bener sih, biar nggak ada penghalang lagi juga sih dalam hubungan kita. Iyalah sayang. Emang kamu betah tinggal di rumah reot yang hampir rubuh kayak gini? Ih, kalau ngomong ya sebenarnya sih ya udah nggak betah sayang, udah capek. Dia mah udah nggak bisa segalanya, udah nggak ngasih aku nafkah lahir, udah nggak ngasih aku nafkah batin. Jadi ya cuma lah gitu. Semuanya ya aku cari-cari sendiri aja gitu semuanya. Ya udahlah sayang, cepetin cerain dia. Ya tunggu sabar. Tapi ngomongnya gimana ya? Aku bilang karena dia udah nggak bermanfaat gitu buat hidup aku. Jadi Ya. aku mau menceraikan dia. Gitu kah sayang? Gimana kalau menurut sayang? Menurut aku, atau kita dukunin aja ya biar dia cepat meninggoy. Jangan didukunin. Apa? Lamaan. Apa sayang? Kita racun aja sekalian. Boleh juga sayang. Tapi itu terlalu keji nggak sih?
Enggak lah, untuk orang seperti dia ya. Enggak aman-aman kecil lah saja sayang. ya. Aman-aman aja sayang. Apalagi dia kan sudah hampir meninggal, itu jalan aja udah nggak bener. Betul kan? Bener banget. Udah nggak bener sangat. Jadi buat apa dia hidup dan selalu menjadi beban aku, ya kan? Betul sayang. Ya udah, cepatnya aja kita cerain sayang. Kok kita? Aku. Iya kamu lah sayang. Tapi dia masih keluar. Biarin aja, sayang di sini aja lah sampai dia datang. Biar dia panas, sakit hati ngeliat kita. Biar dia juga sadar kalau hidupnya udah nggak berguna lagi di dunia ini, ya kan? Siapa tahu tiba-tiba dia ingin memang mengakhiri hidup mungkin karena merasa hidupnya sudah tidak berguna. Betul juga ya sayang. Ya dong. Kita serang aja mental dia ya. Siapa tahu dia nggak kuat terus bunuh diri. Kan kita juga yang untung. Bener, tanpa Kita nggak perlu capek-capek untuk ngeracunin dia, untuk menunggu dia meninggoy. Bener kan? bener sayang. Tapi nih sayang, kayaknya dia itu sudah hampir sampai deh. Sayang tahu nggak aku taunya dari mana? Dari mana? Karena telinga aku ini ada radarnya sayang. Jadi radar-radar kecacatan dia itu udah kecium, udah terdengar dari telinga aku yang gemas sekali ini sayang. Jadi sayang, kalau sayang nikah sama aku jangan macem-macem, karena kan sayang tahu telinga aku ada 4, 1, 2, 3, 4, oke? Jadi aku bisa mendengarkan apapun itu. Ya nggak mungkin lah sayang aku macem-macem sama kamu. Aku kan sayang sama kamu. Aku tuh cinta sama kamu sayang. Aduh, jadi gimana? Apalagi sayang pakai kuping kayak gini menggemaskan sekali Iya, sayang. memang aku sangat menggemaskan sayang. Aduh, makasih sayang. Aduh jangan gitulah sayang, aku jadi gerah nih. Jadi gerah. Hah? Mau mandi? Mau mandi nggak? Mau mandi? Boleh temenin? Oh, dimandiin sekalian nggak? Boleh. Ayo, Ayo. ayo bang. Tapi kalau ketahuan suami kamu gimana? Oh, nggak apa-apa ya. Biar dia cepet meninggoy. Nah, tapi biarin, kenapa? Emang udah nggak ada gunanya dia hidup. Dia tahu pun aku nggak peduli. Emang dia bisa apa sayang? Kakinya udah 3. Dia mau berani sama aku tendang aja dia langsung roboh. Ya udahlah, nggak berguna. Laki-laki udah nggak berguna. Segala hal udah nggak ada manfaatnya. Jadi buat apa? Ya kan? Timbang betul. jadi beban hidup aku. Ya udahlah, biarin aja. Aku nggak peduli. Ya udah, ayo sayang. Ayo. Aduh. Enak banget sayang. Gimana? Udah seger sayang? Udah seger? Seger dong sayang. Oh iya dong. Sering-sering kayak gini ya. Oh iya, kalau perlu tiap hari sayang kesini nggak apa-apa. Atau kalau enggak, sayang tinggal di sini aja. Gimana? Boleh juga. Duduk lagi ya sayang. Ya duduk lagi dong. Aduh, kalau perlu sehari 3 kali kayak gini sayang. Oh, kalau aku mah aman. Buat sayang aku apa sih yang enggak? Ya kan? Sayang, aku itu bakal ngelakuin apa aja asalkan sayang senang. Tapi dengan satu syarat. Apa itu? Ya, sayang harus mencukupi lah segala kebutuhan aku. Ya, masa aku mau gitu-gitu aja sayang? Aku kan capek. Ya, kalau masalah itu mah gampang sayang, kecil. Yang penting aku juga punya satu syarat buat kamu sayang. Apa itu? Ya, segera cerahin suami kamu. Nah, Kalau itu mah aman, nggak cerai aja kita bisa seperti ini, apalagi cerai, ya kan? ya, Udahlah, betul, sayang. anggap aja dia nggak ada sayang, biar nggak ruwet hidup kita, biar nggak rumit menjalani kisah kita ini. Dek, Beban ini datang juga ternyata. Datang. kamu ngapain berduaan? Emang kenapa? Kamu tanya-tanya aku ngapain berdua, ya terserah aku. Emang kamu siapa ngatur-ngatur aku? Hah? Kamu udah nggak guna, Fajar. Sadar dong. Nggak usah bilang apa-apa, karena aku tidak mau mendengarkan apa-apa dari kamu. Aku pontang-panting cari utangan buat kamu. Aku pontang-panting mau membayari semua hutang-hutang kamu yang kamu berhutang tanpa sepengetahuan aku.
Kamu bermain belakang di belakang aku. Ya terus kenapa? Istri kamu itu butuh nafkah, bukan butuh utang. Bener. Emang aku peduli sama apa yang udah kamu lakukan? Alah Fajar, begitu aja kamu ruwet. Kamu itu nggak ada guna. Sadar sedikit dong. Gimana keadaan kamu sekarang? Emang aku masih mau sama laki-laki nggak guna sama kamu. Dan satu lagi Fajar, aku nggak cuma butuh duit aja. Aku juga butuh kepuasan lah. Udah miskin, cacat. Ya, gak sadar diri. Ya kan sayang? Lihat nih, pacar aku. Sayang aku si Sony. Oke, aku tuh sekarang udah sama dia. Dia lebih berguna ketimbang kamu. Sadar nggak sih? Sadar kan? Harus. Sekarang bandingkan. Gimana keadaan fisik kamu dan Sony? Jauh, sangat jauh. Mending segera ceraiin aja sayang. Aku emang mau cerai. Aku emang udah nggak mau sama kamu. Dan inget ya, kamu jangan cari-cari aku lagi. Kamu jadi laki-laki tuh sadar diri sedikit. Jangan menjadi beban istri dong. Kamu tunggu sini. Tunggu di sini, oke? Saya salah apa sama bapak? Bapak saudagar di kampung ini. Tapi kenapa bapak seenaknya mengambil hak istri orang? Kamu emang gak punya salah sama aku. Tapi kamu punya salah sama istri kamu. Seharusnya kamu bisa menafkahi dia. Nih. Ambil itu baju-baju kamu yang nggak seberapa itu. Baju-baju rombeng, baju-baju rosok kamu itu. Sekarang kamu pergi dari rumahku. Aku udah nggak mau sama kamu lagi. Itu siapa? Hah? Hanya membebankan hidup aku. Gak guna jadi Kamu tuh laki-laki. nggak seharusnya mengusir aku seperti ini. Ini rumah aku, Ser. Ini rumah peninggalan orang tua aku, bukan rumah kamu. Rumah peninggalan orang tua kamu. Anggap aja rumah reot ini sebagai pengganti kamu nggak nafkahin aku selama ini. Terus bentar lagi rumah ini bakalan aku jual buat bayar semua utang-utang aku. Kamu nggak mau? Hah? Kamu nggak suka? Bodoh. Emang aku peduli? Emang aku pikirin? Ser, yang banyak berhutang itu kamu. Aku nggak pernah punya hutang sama orang. Yang membesarkan gaya hidup itu kamu. Aku nggak pernah membesarkan gaya hidup. Mau makan aja susah, kamu belagak beli bando, beli baju, kamu pacaran, kamu berselingkuh di rumah aku sama Pak Saudagar. Di mana hati nurani kamu, Ser? Hati nurani? Hati nurani? Apa itu hati nurani? Aku nggak kenal, belum kenalan, dan bukan urusan aku itu tentang hati nurani. Sekarang kamu pergi aja. Ingat, aku Ser. nggak mau mendengar ocehan Ingat, kamu. karma azab itu berlaku buat kamu. Kamu nggak sepantasnya memperlakukan aku karena aku cacat seperti ini. Ya udah, salam sama karma sama azab. Lewat pulangnya lewat mana? Bilang aja aku tungguin di sini di depan rumah. Hujan tuh gara-gara kamu. Pergi sana. Ingat, Ser, langit sama bumi menyaksikan semua perkataan kamu. Udahlah, mending kamu pergi aja. Nggak usah menyalahkan Sherly. Semua ini karena salah kamu. Suruh siapa kamu jadi miskin, cacat, gak mampu nafkahin Sherly. Cepat sadar, Ser. Ingat, Ser, apa yang kamu lakukan sama Bapak Saudagar. Kamu sudah bermain belakang. Kamu sudah bermain belakang di rumahku sendiri. Emang aku peduli. Gak usah banyak ngomong. Ayo, ayo pergi. Ser, Pergi. Ih, kamu udah nggak guna, nggak bermanfaat. Masih aja ceramah. Aku nggak butuh ceramah kamu. Pergi nggak? Pergi. Gak ada yang mau mengasihi kamu. Apa masih di sini? Udah pergi. Guna. Mending kamu ngemis di pinggir jalan. Bener. Apa yang kalian lakukan? Kalian gak ada hati nurani ya? Ini lagi kata-katanya sama. Hati nurani lagi, hati nurani lagi. Ada pahlawan kesiangan ternyata di sini. Mas Fajar kan? kamu siapa? Nanti aku jelaskan. Oh ini Bu Dokter. Mau diamputasi.
Atau mau dijemput di ini rumah sakit jiwa? Yaudah Gi, bawa aja. Bawa, bawa. Amputasi lehernya aja Bu, biar sekalian. Biar sekalian. Istrinya Mas Fajar. Istri saya, Bu Dokter. Ngobrol aja sayang. Udah Yaudah, pergi aja. saya mau pergi, Bu. Iya biar saya bantu, Saya mau pergi, Bu. Udah ikut saya. Dibawa ke panti sosial. Saya gak biasa naik mobil, Bu. Fajar, bolong tuh. Soal udah aku karena sendiri aja nggak bisa. Taruhku nggak guna. Udah saya biarin aja. Yang penting kita bisa bahagia tanpa keadaan tambah si Fajar. Betul. Udah sayang, biarin dipungut sama orang. Ayo sayang, kita masuk lagi. Ayo. Ayo. Sayang, katanya sebelum ngantar kamu dinas, kita mau jalan-jalan. Boleh, tapi waktu kita cuma ada 45 menit. Ya sama, aku juga abis ini mau mengurus proyek perumahan yang aku garap. Terima kasih ya. Ya, selama 1 tahun ini, kamu sudah merubah hidup aku jauh lebih berarti dan jauh lebih bermanfaat. Itu sudah rezeki kamu. Ngomong-ngomong, kaki kamu udah lumayan enak. Alhamdulillah, Kalau nginjek kopling nggak pernah sakit? nggak pernah sakit. 6 bulan terakhir ini, kaki aku udah hampir mau pulih total. Ya, semua juga berkat kamu. Kamu juga mengobati aku. Sampai kamu juga mengoperasi tulang lutut aku. Sekarang aku bisa normal kembali. Terima kasih ya. Kamu memang dokter spesialis. Mantap. Kamu juga memodali aku agar aku bisa punya usaha perumahan. Kalau dulu aku cuma seorang kuli, sekarang aku bisa menjadi seorang bos perumahan. Ya semua juga karena dari dasar aku jadi seorang kuli sih. Aku bisa paham tentang material, aku bisa paham tentang bangunan, aku bisa paham tentang masalah proyek. Kaki aku juga yang menyebabkan cacat juga karena proyek. Dan sekarang aku kembali lagi ke proyek, tapi bukan sebagai seorang kuli, tapi sebagai bos mandor, bos pemilik perumahan. Iya, tapi jangan lupa kamu masih nggak boleh melakukan aktivitas yang terlalu berat. Iya. Misal kayak lari, itu masih kamu nggak boleh. Cuman jalan biasa, jangan terlalu capek. Sini. Iya sini. Masa gitu-gitu aja? Kita suami istri loh. Sini. Aduh, sini sayang. Iya, udah. Aku masih bertanya-tanya sama kamu. Kenapa pada waktu itu kamu mencari aku dan kamu langsung datang ke rumah aku? Padahal aku sama kamu nggak saling mengenal. Iya kan? Mungkin hari ini aku harus mengungkapkan. Tunggu. Sebelum kamu jawab, kamu cium aku. Kenapa? Cium dulu. Kemarin tadi pagi udah. Nah, sekarang lagi. Ya, terus? Mungkin ini adalah rahasia terbesar aku yang belum kamu ketahui. Jadi, waktu kita masih kecil, orang tua aku dan orang tua kamu itu saling mengenal. Almarhum bapak aku. Iya. Terus? Dan orang tua aku itu dulu hidupnya sangat sederhana, tanpa bantuan jasa orang tua kamu. Hidup keluarga aku udah gak karuan. Aku merinding dengerin cerita kamu. Iya, terus? Orang tua kamu itu sangat membantu di keluarga aku. Dan sampai saat ini aku bisa kuliah pendidikan di kedokteran, sampai akhirnya aku bisa menjadi dokter. Itu semua berkat keluarga kamu. Sebentar. Aku ingat. Berarti mertua aku, bapak aku sekarang
itu adalah teman yang bapak aku ceritakan di saat aku masih sekolah dasar SD. Emang cerita apaan? Bapakku pernah cerita kalau dia punya teman dan anaknya juga cewek. Kelak ketika besar, aku akan dinikahkan atau dijodohkan sama anaknya bapak teman aku, yaitu Bapak Rarjo. Aku nggak sadar kalau Bapak Rarjo itu adalah mertua aku selama ini. Aku baru ingat sekarang kalau teman bapak memang namanya Bapak Rarjo. Berarti selama ini yang dikatakan bapak aku dari aku kecil, dari waktu aku SD, itu kamu orangnya. Benar. Dan Oh, aku paham. Pantas kamu cari aku ke desa, berarti lantaran kamu punya wasiat dari bapak kamu, terus kamu ke desa aku untuk cari aku gitu. benar, dan mami papi aku itu menyuruh aku untuk menemukan kamu di desa yang sangat terpencil yang aku nggak tahu asal usulnya di mana. Tapi kenapa pada proses waktu akad nikah, sampai proses resepsi, dan sampai proses kita berkeluarga, bapak nggak pernah cerita, sama mama nggak pernah cerita bahwasanya orang tua aku adalah teman mereka? Mami papi aku nggak pernah cerita. Ya nggak bakalan cerita lah sebelum aku yang bercerita kan. Apa mungkin takut aku shock karena aku habis ditinggalkan sama istri aku karena lantaran aku cacat? Ya mungkin. Karena orang tua aku juga udah meninggal. Ya mungkin juga. Sebetulnya aku dulu di desa juga orang berada. Sebelum aku menikahi si Shirley itu terlalu sering banyak berhutang karena dia berpikir aku bisa melunasi hutang-hutang dia. Sampai pada akhirnya orang tua aku meninggal dan rumah-rumah aku, sawah-sawah aku semuanya aku jual. Itu hasil dari kerja keras bapak aku. Dan sekarang aku semangat ingin bekerja keras membangun perumahan itu agar aku bisa menembus semua rumah-rumah aku dan sawah-sawah aku yang ada di desa. Aku terima kasih ya sama kamu. Ibaratkan aku kedatangan sosok seorang bidadari atau malaikat yang turun dari kayangan, tiba-tiba hinggap aja di hidup aku. Nggak mau pikir aku kupu-kupu. Aku menjadi seperti ini tuh karena kebaikan kamu. Kalau kamu menanamkan kebaikan, pasti hasilnya juga kebaikan. Buktinya kamu dulu juga udah bantuin keluarga aku. Iya. Tapi ngomong-ngomong, aku terima kasih banyak sama kamu ya. Terima kasih apa lagi? Ya, kamu seorang dokter perempuan, dokter spesialis. Laki-laki mana, pejabat mana, atau orang besar mana yang gak mau sama dokter seperti kamu? Kamu sekarang buka praktek sendiri, kamu punya segalanya, kamu punya mobil, kamu punya rumah, orang tua kamu sekarang sukses. Sedangkan aku cuma orang biasa yang sudah gak punya apa-apa. Itu pun aku gak punya kaki aku 3. Gitu. Tapi kamu tetap mau untuk bersanding sama aku. Kamu bisa aja sama orang tua kamu mengingkari wasiat atau perjanjian orang tua kita, ya kan? Bapak kamu bisa aja mengingkari kapan aja dia mau. Waktu dulu bapak kamu susah mungkin bisa berjanji, tapi waktu bapak kamu senang sekarang, bisa aja dia berkhianat tapi dia tidak melakukan itu. Malah dia menyuruh kamu, dia juga mengajarkan kamu apa artinya janji dan komitmen. Aku sayang sama kamu. Mungkin ini udah 1000 kalinya kamu bilang kayak gitu sama aku. Iya, aku nggak mungkin nggak bilang sayang sama kamu. Masa ya suami istri nggak saling sayang? Ya, cuman aku masih belum pede aja. Aku aja usaha masih baru proses, masih baru mulai. Kamu doain aku ya. Yang aku butuhkan sekarang adalah doa kamu agar aku bisa sukses dalam melaksanakan pembangunan proyek perumahan. Pasti. Ngomong-ngomong, kamu nggak tahu kabar mantan istri kamu atau keadaan di desa seperti apa? Aku semenjak menikah dengan kamu, aku nggak pernah ke desa sih. Ya kamu tahu sendiri kan, aku selama 6 bulan sibuk sama kamu untuk memproses kaki aku. Sampai kaki aku sekarang udah lumayan pulih total.
Dan aku sekarang nggak pakai tongkat lagi. 6 bulan aku sibuk untuk menggarap pembangunan. Dan aku janji sama kamu, kalau semisal proses proyek pembangunan aku mendapatkan hasil, aku akan bangunkan kamu rumah. Ya, sembari aku menebus semua aset-aset orang tua aku, sembari aku juga ingin bikin rumah sederhana sama kamu. Yang penting cukup, yang penting nggak terlalu besar amat, yang penting cukup buat kita, buat keluarga kita. Aku ingin bangun rumah di desa kamu, supaya kita kalau misalkan kita ingin liburan ke desa, aku punya rumah di sana. Boleh, karena rumah di kota kita udah punya. Sekarang kita niatkan untuk bangun rumah di desa kita ya. Di desa aku maksudnya. Sini keningnya, aku mau cium dari kamu. Kita ke taman ya, pacaran bentar. Lama aku nggak pacaran sama kamu. Kita Aku kan nggak ada waktu emang. iya, kita nggak pernah pacaran sih. Kita langsung menikah. Sekarang kita selesaikan menikah, kita pacaran. Tetaplah tersenyum Dinda, tinggalkan segala duka lara, jalan hidup masih terbentang. Sini sayang. Apaan sih nih mau nempel terus? Aku salah nempel sama pacar aku sendiri, sama istri aku sendiri. Masa ya aku mau nempel sama istri orang? Kaki aku udah normal. Oh ya, tapi nggak boleh terlalu banyak gerak. Makasih ya sayang. Makasih terus. Ya, apa yang harus aku kasih sama kamu? Soalnya udah kamu yang memberikan semuanya terhadap aku. Ya mungkin ini udah takdir. Sayang, kamu sayang nggak sama aku? Ya sayang lah. Tangan kamu, ambilin upil aku. Kalau sayang pasti diambil upil. Agak sayang berarti. Bukan gitu. Pap. Ada upilnya nggak? Gak ada. Coba ambilin. Bulu hidung kamu yang panjang. Iya, gini kan. Gak mau. Kamu cantik tahu nggak? Kamu biasanya ngupil pipi aku. Enggak. Manis. Kayak kerudung kamu hijau. Aku sayang sama kamu. Iya, aku tahu kalau kamu sayang aku. Aku nggak nyangka banget kalau ternyata kita berdua ini dijodohkan. Dan aku juga nggak nyangka banget kalau bapak aku juga sudah merencanakan sejauh itu dan selama itu sama bapak kamu. Ya. Padahal kan dulu kita waktu masih kecil kita masih malu-malu gitu ya, kita jarang bermain. Aku juga baru ingat kalau kamu adalah Novi teman masa kecil aku waktu aku masih kelas 1. Ingusan. Ya. Tiba-tiba ada yang nolong aku, dokter. Siapa? Aku ya kaget. Gitu ya. Takdir gak ada yang tahu. Seandainya aku tahu kalau jodoh aku itu adalah kamu, mungkin aku gak akan menikah sama Shirley. Ya, orang cuma bisa berencana. Seandainya pun aku tidak menikah dengan Shirley, aku masih mempunyai aset-aset orang tua aku, maka ceritanya nggak akan seindah ini. Karena emang skenario Tuhan itu emang skenario yang paling baik, paling indah. Pahit-pahit dahulu, manis-manis kemudian. Bersakit-sakit dahulu, berenang-renang berenang-renang kemudian. Kamu bisa renang ya? Bisa dong. Aku tahu kamu bisa renang. Maksud aku, kamu sekarang udah tambah berat. Kamu masih bisa renang, nggak langsung tenggelam. Cium. Enggak ah. Yang? Nggak boleh gitu. Kita kan di umum nggak baik. Meskipun Nggak kita udah apa-apa. suami istri, tapi yang nggak tetap aja nggak boleh, nggak baik. Oh iya. Lihat. Jangan kayak gitu. Kalau dilihat orang kan nggak enak. Biar orang itu cemburu melihat aku dan kamu. Karena orang itu nggak merasakan apa yang aku rasakan sama kamu. Iya, udah. Bentar lagi aku masuk nih. Iya. Sayang, aku kayaknya kenal deh sama gembel yang di situ. Yang mana? Di situ, kamu bawa uang nggak? Bawa sih. Minta, aku kasih sama orang itu, kasihan. Pak, Bu, sini Pak. Ya, kasih 20 aja.
Tambah Seng kalau ada Seng. Ya. Pak. Buat Bapak. Buat Ibu. Ayo sini Pak sama Ibu Pak. Emang kamu tau kenal dari mana? Kasihan, aku dulu pernah mengalami cacat seperti itu. Susah untuk cari makan. Pak, ini ada rezeki buat Bapak sama Ibu dikit-dikit. Shirley, Pak Juragan, kalian berdua ngapain ke kota? Bukannya kalian sudah punya aset di desa? Kalian kan orang terkaya di desa. Baju kalian kenapa? Oh, aku paham. Sudah ingat perkataan aku waktu itu? Karma azab, hati nurani. Yang kalian bilang kalian gak berteman sama karma dan azab. Petir menyambar pada waktu itu. Petir pun datang, kalian bilang mau hujan. Sekarang Pak Juragan merasakan apa yang saya rasakan. Kaki saya sekarang Pak, kaki saya sekarang alhamdulillah udah sembuh. Saya nggak pakai tongkat. Sekarang Bapak yang pakai tongkat. Kehidupan saya sekarang Pak, saya alhamdulillah udah nggak pengemis. Saya alhamdulillah udah nggak pinjam uang. Saya sekarang sudah punya perumahan. Dan istri saya adalah seorang dokter. Aku berterima kasih sama kamu Sher, karena kamu sudah mengusir aku dan karena kamu juga sudah memutusi menceraikan aku. Sekarang kamu tahu rasanya kan? Tahu rasanya susahnya mencari uang? Tahu susahnya bagaimana kamu habiskan uang-uang orang tua aku? Ini aku Sher, Fajar. Kamu gak usah perlu kaget. Nggak perlu sekaget itu, nggak perlu yang namanya nunduk seperti itu. Roda itu berputar, nggak selamanya kamu di atas. Jar, kita minta maaf ya. Kita menyesal. Sebagai manusia dan sebagai sesama makhluk hidup, aku pasti memaafkan kalian, tapi tidak untuk melupakan luka yang kalian berikan terhadap aku. Aku masih ingat kalian mengusir aku dan kalian merendahkan harga diri aku. Tapi aku nggak akan melakukan hal yang sama seperti kalian, karena aku nggak sama seperti kalian. Kehidupan di kota sangat keras daripada di desa. Apakah kalian akan bisa bertahan hidup di sini? Kita hidup di sini ngemis, Jar. Iya, dan Kasih aja. menyesal dan menjual semua aset yang di desa. Saya minta maaf ya. Anggap aja itu sedekah. Sedekah dari almarhum orang tua aku. Buat beli makan. Kasih Jar. Makasih, Jar. Ya, sama-sama. Apa kok liatnya gitu? Ini semua gara-gara kamu tahu. Hah? Kok aku sih? Harusnya aku tuh gak pernah nikah sama kamu. Harusnya aku juga gak nikah sama kamu gara-gara kamu semua uang aku habis. Ya, itu kan kewajiban kamu sebagai laki-laki. Kamu tuh orangnya terlalu boros. Aku boros, kamu aja yang miskin. Beli bakso 5 kali sehari, bayangin coba. Ya namanya juga lapar, mau 10 kali ya terserah aku dong. Ingat ya, uang ini buat aku makan. Terus aku makannya gimana? Nah, seperti biasa lah, setiap harinya kamu makan, ngorek-ngorek tempat sampah. Kalau nggak ada sisa orang makan dibuang, berarti kamu nggak makan. Bukannya dapat 10.000, bagi 2 begitu. Iya, enak aja. Ini kan Fajar yang ngasih. Nggak tahu semua lah. Oh, laki-laki, nggak miskin, cacat, nggak punya apa-apa lagi, lebih gembel dari Fajar. Tahu Pun gitu. gebel gini kan aku pasangan kamu. Emang kamu mau hidup sebatang kara di kota ini nggak ada teman? Enggak kan? Enggak sih. Timbang aku nggak ada teman menggembel, yang gimana lagi? Udah, Udah. cari makan. Kamu cari makan di tempat sampah. Aku segini. Ini buat aku. Sekali-kali kan aku masih mau makan enak. Kamu aja lah. Iya, udah. Apa ya? Tungguin. Ih, tungguin. Ah, jadi beban aja. Kamu tuh udah gembel. Kenapa Kupingmu beban? tuh lepas. Janganlah. Ini kan ada radar.
Radar kemiskinan kita gara-gara itu jadi miskin. Bodoh. Nanti hari ini aku makan enak. Makan enak.